Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video sebelumnya, kita telah membahas soal para pemikir yang hidup di masa lalu seperti Thomas Hobbes, John Locke, John Jack Rousseau, dan juga René Descartes. Maka pada video kali ini kita masih membahas soal seorang pemikir yang karyanya menjadi salah satu faktor penyebab kemajuan peradaban, yaitu Francis Bacon. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh soal pemikiran dari Francis Bacon, maka kita terlebih dahulu mengenal siapakah Francis Bacon ini. Bagaimana kisah hidupnya atau orang seperti apakah Francis Bacon. Karenanya kita akan memulai pembahasan kita tentang Francis Bacon dimulai dari biografinya. Francis Bacon lahir pada 22 Januari 1561 di York House dekat Strand di London. York House merupakan sebuah mansion yang merupakan rumah mewah yang dimiliki para bangsawan atau pejabat. Sebelumnya York House ini dikenal dengan nama Norwich Place karena dibangun oleh Bishop of Norwich atau Kepala Gereja Norwich sebagai townhouse. Townhouse sendiri diartikan sebagai rumah milik para bangsawan atau pejabat yang ada di daerah tertentu, misalnya seperti di pedesaan. Kemudian berubah nama menjadi York House setelah diberikan kepada Uskup Agung York pada tahun 1556, yang kemudian mansion ini disewakan hingga nantinya dihuni oleh Sir Nicholas Bacon, Thomas Egerton, dan juga Francis Bacon. Sir Francis Bacon merupakan anak dari Sir Nicholas Bacon yang merupakan seorang Lord Keeper of the Great Seal, yang merupakan profesi sebagai penjaga segel negara. Segel negara merupakan suatu alat untuk memverifikasi keabsahan sebuah hukum, aturan, atau pengumuman yang disampaikan oleh seorang raja. Fungsinya semacam tanda tangan atau materai. Ia menjadi seorang Lord Keeper selama pemerintahan Ratu Elizabeth I dari Inggris. Francis Bacon merupakan anak dari istri keduanya, yaitu Anne Cook atau Annie Bacon, putri dari seorang humanis terkenal pada masa Renaissance, yaitu Anthony Cook, yang juga merupakan seorang tutor dari Raja Edward IV. Sir Francis Bacon sejak kecil dididik di rumahnya karena kondisinya yang sakit-sakitan, sehingga orang tuanya pun harus mendatangkan guru untuk mendidiknya di rumah. Salah seorang yang pernah menjadi guru bagi Francis Bacon yaitu John Walsall, seorang lulusan Oxford University yang memiliki kecenderungan kuat ke arah Puritanism. Puritanism sendiri adalah sebutan untuk orang-orang Protestan Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 yang berusaha untuk memurnikan gereja Inggris dari praktek Katolik Roma. Francis Bacon melanjutkan studinya pada 5 April 1573 di Trinity College di University of Cambridge ketika berusia 12 tahun. Ketika di Cambridge, ia tinggal bersama kakaknya Anthony Bacon di bawah pengawasan dari Dr. John Whitgift, seorang calon uskup agung Canterbury yang terkenal dengan keramahannya. Sebagai tutor dari Bacon bersaudara, Whitgift memberikan kedua saudara itu buku teks klasik awal kepada mereka, termasuk karyanya Plato, Cicero, dan lainnya. Pendidikan Bacon sebagian besar dilakukan dalam bahasa Latin dan mengikuti kurikulum abad pertengahan. Ketika berada di Cambridge, Bacon pertama kali bertemu dengan Ratu Elizabeth, yang waktu itu menurut anggapan banyak orang, Ratu Elizabeth terkesan dewasa sebelum waktunya, serta sering memanggil Bacon dengan sebutan Tuan Muda Penjaga. Studi yang dilakukan oleh Francis Bacon memberikan keyakinan kepadanya bahwa metode dan hasil sains yang diterapkan saat itu salah. Penghormatan terhadap Aristoteles bertentangan dengan penolakannya terhadap filsafat Aristotelian yang menurutnya mandul, argumentatif, dan salah dalam tujuannya. Kemudian pada 27 Juni 1576, Francis Bacon dan Anthony Bacon memasuki Magistratum the Society di Gray's Inn. Gray's Inn atau The Honourable Society of Gray's Inn merupakan salah satu dari 4 Inns of Court atau asosiasi hakim dan pengacara profesional yang berada di London. Asosiasi ini berfungsi secara hukum untuk mengesahkan seorang pengacara.
Beberapa bulan kemudian Francis Bacon pergi ke luar negeri bersama Sir Amyas Paulet, seorang duta besar Inggris di Paris, sedangkan Anthony Bacon melanjutkan studinya di rumah. Kemudian selama 3 tahun berikutnya, ia mengunjungi Blois, Poitiers, Tours, Italia dan juga Spanyol. Selama perjalanannya, Francis Bacon banyak mempelajari bahasa, tata negara dan hukum perdata sambil melakukan tugas diplomatik rutinnya. Kematian mendadak ayahnya yaitu Sir Nicholas Bacon pada tahun 1579 mendorong Francis Bacon kembali ke Inggris. Sir Nicholas Bacon telah mengumpulkan sebagian besar uang untuk membeli tanah untuk putra bungsunya. Tetapi Sir Nicholas Bacon meninggal sebelum sempat melakukannya. Sementara Sir Francis Bacon hanya memperoleh 1/5 dari total uang tersebut. Setelahnya Francis Bacon meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tinggal di Gray's Inn pada tahun 1579. Sedangkan kakaknya Anthony Bacon nanti pada tahun 1580 akan melakukan perjalanan ke Prancis dan menjadi intelijen yang bertugas memberikan laporan kepada Sir Francis Walsingham. Sir Francis Bacon menyatakan bahwa dia memiliki 3 tujuan hidup, yaitu untuk mengungkap kebenaran, untuk melayani negaranya, dan juga untuk melayani gerejanya. Dia mencoba untuk mencapai tujuannya tersebut dengan mendapatkan posisi bergengsi. Pada tahun 1580 melalui pamannya Lord Broglie, dia melamar sebuah jabatan di pengadilan namun masih gagal. Dan dia pun dengan tenang bekerja selama 2 tahun di Gray's Inn sampai diterima sebagai pengacara luar pada tahun 1582. Karir parlementernya dimulai ketika dia terpilih sebagai anggota parlemen untuk Bosnia Cornwall melalui seleksi pada tahun 1581. Kemudian pada tahun 1584, dia mengambil kursinya di parlemen untuk Malcolm di Dorset. Dan pada tahun 1586 untuk Taunton. Francis Bacon menunjukkan tanda-tanda kecenderungan ke arah Puritanisme. Ia menghadiri khotbah pendeta Puritan dan menemani ibunya ke gereja Kuil atau The Temple of Courage, yang merupakan gereja yang dibangun oleh Knights of Templar. Mereka ke sana untuk mendengarkan ceramah dari Walter Travis. Walter Travis merupakan seorang teolog Puritan Inggris yang menjadi seorang pengajar di Temple of Courage sampai dia dilarang berkhotbah oleh Uskup Agung Whitgift pada bulan Maret 1586. Bacon juga banyak mengkritik soal penindasan yang dilakukan oleh gereja Inggris terhadap pendeta Puritan. Serta pada tahun 1586, ia secara terbuka mendesak eksekusi bagi Mary Stuart, Ratu Skotlandia yang diturunkan paksa pada tahun 1567. Kemudian, pada tahun 1586, dia terpilih sebagai seorang Bencher atau Master of the Bench. Bencher merupakan anggota senior dari Inn of Court di Inggris, dan Bencher merupakan jabatan seumur hidup setelah terpilih. Dan terpilihnya seseorang menjadi seorang bencher merupakan pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan seseorang pengacara terhadap inn atau hukum. Dan juga Francis Bacon terpilih sebagai seorang pembaca pada tahun 1587. Pembaca merupakan seorang pengacara senior inn yang terpilih untuk menyampaikan kuliah atau serangkaian kuliah tentang topik hukum tertentu. Francis Bacon memberikan kuliah pertamanya di Prapaskah pada tahun berikutnya. Pada tahun 1588, ia menjadi anggota parlemen untuk Liverpool dan kemudian untuk Middlesex pada tahun 1593. Dan kemudian ia menjabat 3 kali untuk Ipswich, yaitu pada tahun 1597, 1601 dan 1604, serta sekali untuk Universitas Cambridge pada tahun 1614.